Jadi man banta krina silit dengar kita darat dengar maka ipindo kami maka naku baskam gelah si benai acara ta ibas keraben warienda. Shalom man banta krina. Sendina rasturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Bujur sikatakan man Tuhan di bata perbahan ibrena dengaka kesempatan man banta. Guna pulung ibas ingan nenda ibas keraben warienda. Ateta MK memperingati karena wari ulang tahun ta Moria se-GBKP. Mungkin enda perayaan nanggo terlambat si jatuh ibas tanggal 16 Oktober si lewat. Jadi lah boleh enda kata terlambat bas kita krina. Perban situasi tentang enda ibas pak senda maka naban sendah dengang enda banci sirayakan. Jadi sinehamati kami, kam pendeta kami, bagepe sinehamati kami kita krina si pulung ibas ingan enda. Janah pe sinehamati kami, kam krina si ngikuti acara perayaan hari ulang tahun Moria secara live streaming ibas ingandu masing-masing. Jadi ibas kesempatan enda ateta rebahan acara kebaktian menjaga kari sibanka acara perayaan ta. Emakana ijan dai karena pengalong-along kami kak kurang payuna krina enda kami mindo maaf krina man banta. Jadi wujur ras mejuah-juah kita krina. Gundari si benai acara ta MK rende kita ibas kitab dendenta nomor 320 siwah ayat sadaseh telu ibabai pemusik ras song leader.
bancikam tedes. Kebaktin hut muria indang, ibenaken ibas gelar ibata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesasi badia. Berkuaati ras dame sirena ibas jibata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesasi badia, ras kam kerina gelah. Amin. Ketuahan kalak si malang mantuhan ibata, sing ikutkan kerina perintah-perintahna. Amin. Tupung kita tadi setengah sepuji Tuhan. Perbulungan bancikam kundul, marilah sibegikan kentuari mars ke BKP, muria ke BKP. Manbandu muria, ibu silahkan.
terpuji dengan termulia di batang harap puji-pujian Muria Enda. Genduari marilah si pesikap kurta gelas si benakan artoto artoto kita. Bujur isakan kami manbandu Tuhan di batang Bapa kami siringan ibas surga arkiteken lias ras kelang atindu nandangi kami maka banci kami atan ibas kebaktiin enda maka Tuhan ate kami ibas paksa enda mujikan kam bagai pemegikan sadabagin ibas pengacara pustaka si badia sampatilah kami alu kuasa kesasi badia pelangasup kami ngantu sisa dengan make kenca ibas kegeluhan si tetewari ibas Yesus Kristus bertoto kami manbandu. Amin. Kata di bata ibuat kami ibas Matius 10 ayat 10-6. Hadilit iba bandu pustaka si badia banci ibuka tape Android Matius 10 ayat 10-6. Saya rasa mic-nya kurang kuat ya, tapi kalau kedengarannya tidak mengapa. Kedengaran kan? Ya, oke, baiklah. Baginda kata di bata kan saya bacakan dalam dua bahasa ya. Pertama bahasa Indonesia, nanti akan saya bacakan dalam bahasa Karo. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam bahasa Karo, begikenlah kamu kusuruh bagi biri-biri ku tengah-tengah serigala. Maka kamu harus cerdik bagi nipe, jana lemah lembut bagi indrapati. Secinda kata di bata. Mencuah-cuah menpandu krina. Mencuah menkrina muria ijapa peringan ibas paksa endang si ikut ibas kebaktian endang. Si jadi tema menbantah ibas paksa endang eme cerdik ras lemah lembut. Alu tujun gelah muria reh tuana reh dewasana reh pentarna ras reh lemah lembutna enda tujunna berjumpan kita bas paksa enda maka manbandu senina muria cerdik ras lemah lembut. Maukah kamu jadi orang yang cerdik itu dulu? Maukah? Ope, saya lanjutkan khotbah ini, saya mau bertanya dulu kepada beberapa muria ya. Jadi tolong dulu kameranya itu diarahkan kepada muria. Ya, tim live streaming, coba dulu diarahkan kameranya kepada salah seorang muria. Saya mau bertanya dan jawablah dengan jujur. Siapapun boleh, karena ada 6 orang atau 5 orang yang harus saya tanya ya. Satu orang, Nande apa namanya yang di depan? Nande Richard, dekatkan dulu kameranya sama dia ya. Supaya semua orang mendengar jawabannya dan dibuka aja maskernya seperti ini. Biar kedengaran ya. Oke, baiklah. Buka aja maskernya Nanda Richard. Saya mau bertanya begini. Mananya kamu lebih suka dikatakan orang yang mengasihi atau orang yang cerdik? Atau dibilang orang begini, Nanda Richard itu perkelengkel daripada cerdikkel Nanda Richard. Mana kamu lebih suka? Jawablah dengan jujur ya. Sebenarnya sih suka dua-dua pendeta, tapi kalau dipilih
Saya lebih suka dibilang perkeleng. Oke. Lanjut, yang lain? Arahkan kameranya kepada yang lain ya. Nande apa namanya? Iya, sekretaris pengurus Muria ya, klasis ya. Oke. Apa ini kampangan dikatakan kalak kam orang yang baik daripada orang yang cerdik. Maka Nina pengurus Muria klasis sadah kam mehuli kel jelmane atau cerdik kelia. Nina, mana kam lebih suka? Kalau saya pendeta, katakan orang, lebih senang saya orang yang cerdik daripada orang yang baik. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Arahkan kameranya ke siapapun boleh ya. Mic-nya kasih sama siapapun boleh. Mana kamu lebih suka dibilang orang nande apa namanya? Nande dela ya. Nande dela itu meteruk kelukurne. Seandainya kamu sudah tiada suatu hari orang mau mengenang kamu. Itu meteruk kelukurna. Atau dia cerdik kele Nina. Mana kamu lebih suka? Dikenang orang sebagai orang yang rendah hati atau yang cerdik? Mana? Apa itu jawabannya? Cerdik? Enggak. Rendah hati? Ya. Oke, lanjut. Sebelahnya boleh. Makanina adi dia kenta ada kam pertua ya, pertua. Ia perkuah kel Nina. Atau adi dia kena atau pertua cerdik kele Nina. Mana kamu lebih pilih? Dibilang orang. Perkuah. Perkuah. Lanjut ke belakang ya. Kalau ada orang yang mengatakan Nande Fitri ya. Dia bilang begini, adi Nande Fitri dah kam mediate kelia kalakna atau cerdik kelia. Mana kam pilih? Mediate pendeta. Mediate. Lanjut sama Nora Diaken ya. Mana kam pilih dibilang orang sama andu melumbar ke Norada daripada cerdik kelia? Mana kam pilih? Cerdik kele pendeta. Cerdik. Kenapa? Suka kan cerdik ya? Oke. Baiklah kalau begitu. Ada dua yang mau cerdik ya, dan tidak usah saya sambung lagi. Dan kalau saya ditanya, maka saya tidak memilih menjadi orang yang cerdik daripada yang lainnya itu, ya. Tapi saya heran ada yang mau memilih dikenang orang sebagai yang cerdik, ya, daripada perkeleng. Ya. Kalau saya sudah tiada suatu hari, lebih baik kamu mengenang saya perkeleng daripada orang yang cerdik, ya. Kenapa begitu? Ada alasannya, ya. Maka buennya kamu kata kenca, maka lebih suka dilekatkan atribut-atribut yang lain itu tadi daripada cerdik. Ini alasannya. Jauh di lubuk hati kita yang paling dalam ada kesan bahwa cerdik itu adalah orang yang banyak akalnya. Ataupun terkesan licik. Dalam bahasa Toba sering disebutkan dengan orang yang suka ngoto-ngotoi kalak. Begitu ya. Kalau bahasa Karo apa itu ngoto-ngotoi kalak? Saya tidak tahu jelasnya apa dalam bahasa Karo ya. Tetapi orang yang cerdik terkesan dan bahkan dibilang orang digambarkan atau diandingkan upar.
Maka hati-hati kami upareni, nah berarti cerdik lah itu, ya. Ada seperti itu. Ada si pepayo kubas pustaka si badia, maka lit perpayona, maka orang yang cerdik itu adalah digambarkan dengan ular ataupun nipe. Iblis itu berwujud dengan ular. Dan pustaka si badia mengatakan bahwa nipe ini adalah hewan yang paling cerdik yang pernah ada. Nipe, jadi iblis itu datang dalam bentuk nipe dan dia sangat cerdik. Bayangkan saja dia bisa menjatuhkan Hawa di Taman Eden sehingga Hawa dan suaminya jatuh ke dalam dosa. Itulah cerdik. Ada surat Rasul Paulus nandangi orang Galatia, dituliskannya buah-buah roh, ya. Semua tadi yang saya sampaikan samandu itu adalah buah-buah roh itu yang saya sampaikan. Dari 8 buah-buah roh itu tidak satu pun di situ dikatakan bahwa buah-buah roh adalah cerdik. Lalite. Maka di dalam khotbah Yesus di bukit ada 8 atau 9 kata bahagia. Tetapi tak satu pun di situ yang mengatakan berbahagialah orang yang cerdik, karena mereka akan begini. Tidak ada yang begitu. Tetapi berbahagialah orang yang mengasihi. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang damai. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang megenggam ibas penderita. Jadi Yakobus, di dalam surat Yakobus pun ada dituliskan beberapa hikmat yang turun dari atas. Nanti kamu baca sendiri surat Yakobus itu. Itu tidak banyak. Di situ ada beberapa disebutkannya bahwa hikmat yang turun dari surga tidak ada di situ cerdik. Yang ada di situ kasih, lemah lembut, pendamai, dan yang lainnya. Karena memang cerdik itu identik dengan licik dan akal-akalan. Maka sangat disayangkan kalau ada orang yang memilih cerdik, ya, kalau cerdik saja. Tetapi jangan takut, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, cerdiklah engkau seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik itu tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus beriringan dengan ketulusan hati. Ketika cerdik berdiri sendiri, maka dia akan terkesan melakukan kelicikan. Maka Yesus katakan, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Kenapa Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya? Ada alasannya. Karena murid-murid itu akan diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Makanya dia harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi cerdik itu memang adalah jurus yang diperlukan ketika kita hidup di dalam keterdesakan. Sudah tahu kamu semua orang jahat di sini, ganas dan buas, lalu datang kamu di situ baik-baik, kira-kira diapainnya kami itu? Dimakannya. Sama seperti serigala, kalau ada domba datang ke tengah-tengah serigala, kira-kira diapainnya itu? Dimakannya. Karena serigala itu adalah lambang kekuatan, kehebatan, keganasan, dan kebuasan. Bukan hanya itu, serigala itu adalah sangat pintar, cerdas, dan mereka hidup berkelompok sehingga sangat solid. Bagaimana bayangkan di situ datang biri-biri. Begitu gambaran serigala. Siapa yang merasa dirinya kuat, hebat, ganas, dan solid dalam bersosial, jangan-jangan kamu juga masuk dalam kelompok serigala. Tetapi gambaran anak-anak Allah adalah anak-anak domba. Mereka tidak kuat, berlari pun tidak cepat. Tidak ada yang bisa dibanggakan darinya. Taringnya tidak mempan itu menggigit orang atau musuhnya. Tanduknya pun tidak kuat itu melawan musuh. Apanya pun tak terandalkan. Maka untuk menghadapi serigala-serigala kemana mereka akan diutus, maka mereka laban cilang harus mencari orang yang cerdik,
Hanya kecerdikan yang bisa menghadapi serigala-serigala yang ada di sekitar kita. Jadi memang harus cerdik. Tetapi Yesus sambungkan, dan tuluslah seperti merpati. Ada tertulis di dalam pustaka Sibadia. Siapa yang mau cerdik, belajarlah dari anak-anak manusia. Ya, kalau dari saya tak ada pelajaran tentang cerdik, saya tidak bisa mengajarkannya. Sebab ada tertulis di situ, anak-anak doni enda cerdikan asangkan anak-anak surga karena perkara-perkara dunia. Jadi kalau mau cerdik kalian itu, perkara-perkara dunia, belajar dari anak-anak dunia. Sebab mereka lebih cerdik dari anak-anak Tuhan. Begitu dia. Makanya senina rasturang kekelengan ibas Tuhan Yesus Kristus, upayakanlah untuk memiliki buah-buah yang tadi, buah-buah roh itu, tetapi cerdiklah di saat-saat sudah terdesak. Jangan mati konyol ya. Sudah tahu kawan yang di samping itu tukang ngata-ngatai, tukang nyampe-nyampekan cakap, cerita pula sama dia rahasia. Kira-kira bagaimana itu? Cilakalah kami itu nanti. Walaupun dibilang begitunya, iyanya, tetapi ingatlah apa yang kamu perkatakan, disampaikannya juga begitu nanti sama orang. Begitu orang yang cerdik, sedikit saya tahu ya. Lalu kalau misalnya ada kawan di samping bau napasnya, kalau orang yang cerdik apa yang dilakukannya? Yang bau napasnya itu pemarah pula, kalau dibilang marah dia sama andu. Apa yang kamu lakukan kalau kamu orang cerdik? Kasih bonbon itu. Ini bonbon, sehingga kamu pun terhindar dari bau. Enggak lagi kamu cilaka karena baunya. Begitu kasih, dan dia pun tidak merasa direndahkan. Sudah kamu tahu bahwa kamu hidup di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan. Kamu lawan-lawani lagi orang. Kira-kira bagaimana itu? Mampuslah itu. Kan banyak di media sosial itu. Yesus Kristus itu mana mungkin Tuhan? Dia kan manusia, mana mungkin dia Tuhan? Dia kan manusia. Bagaimananya orang Kristen ini? Lalu kamu jawab pula. Kira-kira bagaimana itu? Itulah orang yang kurang cerdik. Kalau kamu lawan yang begitu, diamkanlah saja. Seperti ular, dia tidak akan ribut-ribut ketika hendak memangsa mangsanya. Dia diam-diam. Kalau dia tahu musuh, dia akan pergi. Kalau dia tahu ada sesuatu yang mau dimangsa, dia pelan-pelan akan datang. Siap menerkam. Begitu artinya cerdik. Cerdik itu tidak boleh dipakai hanya cerdik. Sambungkan dengan ketulusan hati. Harus ada niat baik ketika hendak melakukan itu. Daripada saya mati, baiklah saya lakukan ini supaya saya selamat. Begitu ya. Jadi senina muria, kekelengan ibas Tuhan Yesus Kristus. Jangan pakai kecerdikan untuk meraup keuntungan yang banyak. Ya, bisa begitu berjualan kan? 9 ons menjadi 1 kilo. Itu cerdik itu. Itulah yang licik tadi itu. Nggak ada ketulusan. Yang penting saya banyak untungnya. Atau cerdik untuk menibakan kita pada suatu tujuan tertentu. Itu juga tidak boleh ya. Kalau itu membuat rugi orang lain. Atau cerdik untuk mencelakakan orang lain. Ya kan? Aturannya bisanya kam lindungi, tapi saking cerdiknya kam ibahanin du sila tuhuebe gelah cilaka kalak cidepa. Itulah yang cerdik sendirian. Jadi di dalam cerdik itu sekali lagi harus disambungkan dengan ketulusan hati seperti merpati. Itu yang Yesus katakan di dalam Injil Matius 10 ayat 16. Kalau kamu baik-baik saja, nggak perlu saya cerdik-cerdik. Jatuh pun saya kamu tolongnya. Ngapain saya harus cerdik-cerdik seperti anak dunia ini kan? Kalau saya tidak punya makanan, kamu kasihnya. Ngapain saya harus cerdik-cerdik ya? Jadi kalau memang sudah harus untuk keselamatan diri kita dan keselamatan diri orang lain, lakukanlah itu. Dan tetaplah tulus hatinya seperti merpati. Kalau mau menjadi lemah lembut, cukup miliki Roh Kudus. Jika Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka dia akan berbuah, dan salah satu buahnya adalah kelemah lembutan. Siapa yang tidak lemah lembut, jangan-jangan Roh Kudus tidak tinggal di dalam dia. Bagaimana yang lemah lembut?
Yang lemah lembut bukan berarti dipelan-pelanin suaranya ya. Oh begitunya, bukan begitu lemah lembut ya. Tetapi orang yang berbicara menyejukkan hati, itulah yang lemah lembut ya. Buatlah begitu. Kalau mau menjadi orang yang pintar, belajar dari kata dibata. Sebab kata dibata lah ulu kepintaran. Tidak ada yang lain yang lebih hebat dari itu. Walaupun kamu banyak belajar tentang apapun itu, tentang kata-kata motivasi apapun itu, kata dibata di atas segalanya. Belajar dari kata dibata. Kalau mau tumbuh menjadi dewasa di dalam iman, makanlah makanan rohani yang sehat, tanpa kontaminasi dengan pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Pasti kamu tumbuh menjadi dewasa yang tidak mudah terombang-ambing. Orang yang tidak makan makanan yang sehat secara rohani, maka kemana-mana pun dia oleng itu. Di sini tak puas, pergi ke sana pun tak puas. Ke sana lagi dia tak puas. Ke persekutuan sana lagi tak lagi puas. Ke sana lagi tak lagi puas. Itulah yang tidak dewasa. Tetapi orang yang dewasa, dia akan punya pendirian yang teguh tentang apa yang dia ketahui, ya, tentang apa yang dia pahami, dia akan berjalan di situ. Itu orang yang dewasa. Jadi kalau kamu mau pergi-pergi kemana-kemana lagi mencari doa, mencari pengajaran, jangan-jangan kamu belum dewasa. Belajarlah ya, bertumbuhlah di dalam firman Tuhan. Makanlah makanan yang sehat supaya tumbuh menjadi dewasa. Seperti yang diharapkan tujuan tema kita hari ini. Menjadi pintar, lemah lembut, ras dewasa. Kalau mau lebih lagi menjadi cerdik lagi, belajar dari anak-anak dunia ini. Sebab mereka jauh lebih cerdik dari kita. Amin. Mari kita berdoa. Bujur Tuhan, sekan kami man bandu, gue bagikan kami katandu. Sampati kami gelang asup kami dalam kencang. Gelang asup kami menjadi kalak si cerdik ibas paksa-paksa si mendesak. Dengan banci kami menjadi kalak si lemah lembut, tulus bagi merpati. Tuhan dibata mekuah atendu, nandangi kami, endama pertuton dengan pengarapan kami. Ajari kami ngasup dalam kencang, ibas Yesus Kristus ertoto kami kukam. Amin. Perpulungan yudang kami kam tedis. Marilah syakukan pengakun kiri cekan cara dukan kiri nakalak sitek. Ibas kiri na jaman rasingan iba bodoni enda. Ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata. Bapa selarsi berkuasana. Sinapa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus. Anak nasi tunggal Tuhanta. Si jadi arah kesasi badia. Tubuh idur si muda-muda nari. Si so keliaman. Tergelar si Maria. Singana nami kini serang, sangana pemerintahan Pontius Pilatus dipakukan ku kayu persilang, mate cenari kuburkan, nusur ku doni kematian, petelu warikun ku keki ibasi mate nari, nangki ku surga, perkundul nara kemuhan di mata, Bapa selarsi berkuasana, cenari ramai pagi, ngeranakan semgelura singgu mate, aku tek mangkesasi badia, jenali sada gereja si badia, sadaan kalak si badia, ngalami dosa, ini kekeen kula, kegeluhan serasa lalap. Amin. Perpulungan banci kampun. Marilah si pesika persembahan pengatakan bujur taman dibata, kata dibata, si jadi pala si bas persembahan ta. Ngatakan bujur, me persembahan simpahagakan aku, jana si patuh ngikutkan aku, tentu ku kali ini. Tupung si papulung persembahan endang, si puji Tuhan. Termantapkan mauku
si totokan persembahan endang, BGP pertutupan sapaan. Odibata Bapa kami, si mada kegeluhan kami, si meraikan pasu-pasu simpar ku tengah-tengah kami. Ibas paksa endang gui Bapa kami, sada bagin, pemerendu jadi persembahan pengatakan bujur. Alokanlah persembahan enda jadi persembahan semerim sengenaya kaplu. Pasu-pasu kina kami, oh Tuhan dibata, segelahna banci kami, dahin semuhuli sengena tendo. Pendahin kami pe pasu-pasu Tuhan. Perukuran kami pe pasu-pasu Tuhan. Gelah tambah-tambahan apa mentah kami karena kamu. Jenari tambah-tambahan keleng ate kami man bandu. O Tuhan di batang, ertoto pe kami man bandu, gelai pasu-pasundu kerina moria. Singgo i populungdu, alu darandu cine, ibas runggun deli tua enda. Segelana tambah-tambah keleng Athena, tambah-tambah kelemah lembutan dengan bagepe kepentaran ras kedewasaan kini terkena. Alu bage ngena atendu nandangi kerina muria. Ipasupasundu kerina kekelengan kami icapa petading ibas paksa endah. Anak-anak kami, perbulangan kami, orang tua kami, senina turang kekelengan kami, sindau, raspe, sendah ras kami paksa endah. Pasu-pasu pengurus Moria Renggun, radukan kerina pengurus Moria sektor-sektor. Bagepe serayan Tuhan selit di tengah-tengah gereja endah. Pandita radukan kerina pertua diaken emeritus, ras kerina pertua diaken. Segelana mejua-jua ia dengan sangap ibas kegeluhanna. Kerina simut bagin ibas paksa endah. Tim live streaming, bagepe operator, proyektor, dan pemusik juga, berkatilah mereka penuh dengan sukacita, sehingga mereka bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan lebih baik lagi dan lebih hebat lagi. Tuhan dibata, kenca kebaktin enda, ibenakan idungi kare, ilakukan meparyahut, enda pe kubas tandu yendeskan kami. Segelana kai sini bahan muria paksa sikanti sik mahuli dengan ngena atendu. Enda pengarapan kami, iba bosye, alamindu salalepak sini ban kami, iba Yesus Kristus Tuhan kami singgalu. Amin. Perpulungan dan kami tadis. Mari si puji Tuhan ta iba bay musik rasung leader. Marilah kita bertutup begini ajari Tuhan ta Yesus Kristus ninta da geras ras.
O Bapa kami sini surga, gelarndo pabediaimin, ralamin kenera cangdo, salamin pratendu idoni bagini surga. Bereken man kami nakan cukup baswari senaenda, alami salah kami, bagini alami kami salah kalak empa kami. Pula Bapa kami kubas percubaan, tapi ulangi kami dur silat nari, sebab kamu si mada kinerajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Mulilah alu dame ras mencuah-cuah, alokenlah pasu-pasu, idur di bata nari. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kam, siang ayo di bata ersinal sal iba bondu, jana melia satina ngedengan kam, itatap di bata ku kam, janah malam atindu ibahana. Amin. Acara kebatin hari ulang tahun Morian Tanggo Udung, bujur si katakan man pendetanta singgom babai firman Tuhan man banta krina ibas Pak Senda. Jadi Gundari kita bahas acara perayaan wari ulang tahun ta ras Islang selingi kari arah kata sambutan. Jadi man banta krina si pemenakari MKAP kata sambutan ibas pengurus Moria Runggunari ras kali tedis karya ras pengurus Moria Klasis BGP Kari kata sambutan ibas BPMR Deli Tuanari. Jadi kari acara selanjutnya MKAP Kari Sibahan mengenang Ketua Moria Runggunta GBKP Deli Tua almarhum Seninanta Nandeteo Barus. BGP Kari ilanjutkan ras kesan-kesan
arah keluarga almarhum Senina Morianta, Silit Ibas Pak Senda. Ras Pekari acara selanjutnya si terakhir M. Kapkari menyanyikan lagu selamat ulang tahun Ras tiup lilin potong kue Ras membagikan kue ulang tahun Man Banta Krina. Jadi gundari sebenarnya acara anta idilo kami kam kulebeyenda pengurus Moria Runggun Deli Tua MK dia kentanan de Anne pengurus Moria Klasis Nande Isabella Raspe sekala kam mewakili BPMR Nari rekam kulebeyenda persilahkan kami Alu Muhammad. Salam Man Banta Krina. Salam Man Banta Krina, tetap semangat. Selamat ulang tahun Man Banta Krina Moria Runggun Deli Tua yang ke-63. Tetap semangat. Walaupun mungkin ya seharusnya kita rame pada tempat ini merayakan ulang tahun seperti biasanya. Tetapi karena keadaan pandemi COVID-19, bagenda-bagenda dengan ngencah terbahan kita. Harap melihat pengertian Man Banta Krina Moria. Engkai makan nasi tik ngencah kita pulung. Kita kan memang ya belum boleh rame-rame kali untuk merayakan ulang tahun kita ini pada kali ini. Walaupun mungkin saat ini masih ada terasa duka di hati kita Moria Runggun Deli Tua. Rekiteken kekelengenta yang selama ini menjadi panutan kita selaku Moria. Kekelengenta Nandeteo selaku ketua Moria Runggun Deli Tua. Ngau iaras Bapa i surga. Tak kita kahisi selama enda si isuan kena Man Banta. Sejar kena Man Banta tetap menjadi cikepenta. Singat uga baik naya, uga mehuli na iya nadangi kita Krina, tanggung jawab na selaku kita ketua Morianta itu tetap bisa kita kenang. Dan semangatnya itu mengalir min tetap Man Banta Krina Moria Runggun Deli Tua enda. Walaupun masih sampai saat ini ada duka tetapi kita tetap bangkit. Jangan larut ibas keadaan tenda. Kita kekelengan tenda ngoi sikapkan Tuhan ingan nasi muhulina. Bagai pe kekelengan ta Pertua Emeritus ta Bapak Teo. Yakin kita anak-anak tape Krina, keluarga kekelengan tenda, saat enda Ridho hadir di sini. Tetap semangat nakku, sehat-sehat kam. Bapak ama mama sudah tempatnya yang baik dibikin Tuhan. Sesuai dengan amal yang selama ini begitu sangat baik terhadap semua orang, terlebih di gereja kita dan semua perpulungan. Nah, itulah pesan ingat kita. Jadi ibas saat endape tetap kita semangat. Jangan terlalu lama kita larut. Ibas
tadingken kekelengan tanah DTO. Jadi untuk berikut nape bersatu kita semua, saling mendukung satu dengan yang lain. Semua Moria sektor 1 sampai sektor 8. Ucapkan gelahna, ibas pelayanan, ibas kerinana, kita saling mendukung satu dengan yang lain. Di mana ada pun selalu kekurangan-kekurangan Moria Runggun, itu perlu juga kasih tahu ya, terbuka untuk itu. Nah, untuk itu terbuka. Kita semua Moria Runggun Delitua pengurus nampung apapun yang menjadi keluhan. Ibasenda gelahna tetap kita resada ukur, saling mendukung satu dengan yang lain. Endam kuakak bas kami nari bas Moria Runggun Delitua. Salam mejuah-juah, selamat ulang tahun membanta Krina. Bujur. Salam. Sihamati kami, pendeta kami, BGP sihamati kami, kam BPMR Runggun Delitua. Ras keleng kami, kita Krina Moria Runggun Delitua. Jape kita ringan, baik kita ibas gerejenda, BGP secara live, ibas jabuta masing-masing. Jadi teman kita Krina, dari atet kami, kami Krina piga-piga, rehku ulang tahun Moria Runggun Delitua, tapi kundari teman-teman pengurus Moria kelas Medan Delitua sangat rapat. Jadi aku ndai permisi ibas kegiatan rapat pengurus kelasis. Jadi aku diwakilkan ku ingan kita merayakan HUT Runggun Delitua. Jadi titip salam ibas ketua pengurus Moria kelasis Delitua Manbanta Krita ibas Runggun Delitua. Jadi ibas yendak kita kami selaku Moria kelasis mewakili selamat ulang tahun Man Runggun Delitua si pe-63 tahun kan. Jadi ibas tema tandai cerdik ras lemah lembutlah kita selaku Moria. Gelah banci erdewasana kita, tertutusna kita, lemah lembutna kita. Karena kitalah Moria sebagai tiang doa ibas jabuta. Jadi ibas yenda kami pengurus Moria kelasis nata kenca ibas suasana pandemi COVID-19 enda tetap kita pengurus ibas tahun 2020 enda seh ke 2020 sada. Sebab lengalit periodisasi. Jadi silanjutkan kariku program tahun 2021 sehkariku bulan waluh. Jadi kai kegiatan bas program-program ibas pusat nari BGP kelasis kurunggun-runggun tetaplah kita jalankan mankam pengurus Moria Runggun Delitua. Jadi ibas program tahun 2020 henda lid kita diunjuk sebagai panitia HUT panitia Natal tahun 2020. Jadi ibas kita rapat sange sekelas Medan Delitua ras Runggun-Runggun. Jadi engkau kita tetapkan Runggun Delitua ras Runggun Delitua Timur sebagai panitia. Jadi ibas yenda marilah kita bekerja sama-sama, dahin si bebankan man kita. Jadi man kam pengurus Moria Runggun Delitua bentuklah panitia untuk Natal Moria sekelasis Medan Delitua. Jadi endalah program untuk tahun enda. Jadi seterusnya kari erdalan BGP ibas pusat, BGP ibas kelasis, BGP Runggun tetap kita dalankan program si pengurus si selama enda. Kari ibas setelah sinode BGP BPP Moria Pusat periodisasi ku kelasis ku Runggun-Runggun jelah kita mengadakan periodisasi ibas tahun 2021. Jadi mengharapkan ke kami ibas kepanitiaan enda marilah kita bekerja gelah kari Natal Moria sekelas Medan Delitua enda banci kari sukses. Jadi jadi manbandu pengurus Moria Runggun Delitua bandulah panitia bagi Peras Delitua Timur. Gelah kai
Si cakakan kita kari ibas program-program Moria inda kari banci erdalan alumuhuli. Jadi sekali nari katakan kami kita Moria selamat ulang tahun ke-63. Gelah kita Moria jadi cerdik, ras lemah lembut. Jadi sekali nari bujur, salam sehat kita Krina. Ya, puji Tuhan, membantah kita Krina, maka hari ulang tahun Moria si 60 telu bancing terlaksana alumuhuli i GBKP Runggun Delitua. Jadi manbandu kampung urus Moria Runggun, bagi seksi Moria, bagi panitia HUT Moria 60 telu, enda kami bas gelar BPMR Runggun Delitua ngatakan bujur sebab ibas situasi sebagian bentuk nape tetap ilakokan du program kerja jadi manbanta kita Krina enang kap ikatakan new normal jadi kegiatan-kegiatan pelayanan di tengah-tengah gereja bagai program kerja nggo bagai ilaksanakan secara kreatif jadi lanai bo kita tergantung ibas kebiasaan sedekah. Jadi enda menggo new normal enda. Dalam arti kata normal yang baru. Jadi kebiasaan biasanya kita terempulung enda nggo secara live streaming, cuman enda harus dikemas uga carana gelah banci Krina Moria. Banci ngikuti ibas acara ulang tahun enda. Puji Tuhan, dai inan kami ibas ngikuti terem ibas karena live streaming tenda. Jadi pengharapan ke kami maka membantu kampung urus Moria Runggun banci lebih meningkatkan kreativitas ibas teknis pelayanan di tengah-tengah Moria. Semaka Krina Moria ngejapkan tuhu-tuhu program kerja erdalan janah banci sehman bana amin nape lana bo kita pulung ras-ras bagi semerenda. Endamnya kebiasaan baru termasuk enda. Maka manbanta kita Krina endamnya harus dikemas uga bentukna gelah banci Krina nape bancir dalam menghuli. Jana Krina memang ngejapkan pelayanan Jadi ulak-ulak kita tergantung bahwa merenda pulung terem enda lanai gualah ban kami lah. Berarti adi bagi dengar kita tidak memasuki kehidupan new normal life. Kehidupan new normal life mengatakan kita menciptakan situasi ras keberadaan, ras program-program yang baru, tidak seperti yang lama. Maka selanjutnya bagi tersingkat dari Moria Klasista, sini wakili kekelengan tanah de Isabella, NDP jadi perhatian manbanta kita Krina terlebih manbandu pengurus Moria Runggun, ugang enda carana mekanismena gelah bancika terlaksana. Jadi ikutkan pengurus Moria Runggun, Moria Klasis naik ngatakan maka priorisasi karena kepengurusan Moria Runggun enda mungkin enda akan dilaksanakan bulan Agustus tahun 2021. Jadi manbandu kam Krina pengurus Moria Runggun si periode enda berarti nggo banci menyusun program kerja guna tahun 2021. Jadi gelah olah kari ena nangi periode dengan ka tapi ngondai jelas dikatakan pengurus Moria Klasista diprediksi maka bulan Agustus tahun 2021 jenge diprediksi kari terjadi priorisasi pengurus Moria Runggun. Jadi maka manbanta kita Krina sekali nari katakan kami selamat ulang tahun Kam Moria. Jadi katakan kami selamat ulang tahun, Miss katakan dulu puji Tuhan. Ya. Selamat ulang tahun Kam Moria. Puji Tuhan. Sekali nari. Selamat ulang tahun Moria. Iya, jadi jadikanlah geluhta jadi puji-pujian man Tuhan alu cerdik dengan lemah lembut. Semaka mamre pekari terjadi kelembutan di tengah-tengah jabu. Edam isakan kami membata kita Krina terpuji termulia gelar Tuhan di bata.
Bujur sikatakan man BPMR mewakili Moria Klasis sebagai pengurus Moria Runggun sehingga memberikan kata sambutan ibas Karapan Warienda. Jadi Gundari si bahan acara MKAP karena mengenang Ketua Morianta si bas 3 bulan si lewat enggak lawes ngadapku di bata tuh sangat kita gerina Moria. Iya biasa skala panutan man banta gerina si memberikan ide-ide man banta si nyah-nyahkan kita gerina. Jadi mungkin tuh kehilangan kita. Tapi senina Moria Krina, banci kita berduka, tapi tugas tak harus silaksanakan, silanjutkan, kai si rusur ipasan kenaman banta, ibas kerajinan na, ingatkan kita, jadi enda mungkin banci silanjutkan, gelah banci min kepengurusan Raspe Moria Runggun Deli Tua, Arhulina jendenari kulebe. Jadi Gundari Sinan
Na rusur si kaisi laksana kena karena kerajinan na enda banci si usih gelah na banci min moria runggun tadeli tua armajuna kulebenda. Jadi gundari yang go tenang di rumah Bapak di surga. Jadi gundari ijen dalit si idah maka anak ta ibas keluarga almarhum nari rah ijenda makana si undang ia guna mereka kesan-kesan karena orang tua. Jadi Man Bandui persilahkan kami, Ridho. Selamat malam. Kesannya atau kronologi aja gimana? Bingung kalau kesan-kesannya. Kurang adil juga karena Runggun Jakarta Pusat udah tahu cerita kronologi mama bapak. GKI Purwokerto juga udah tahu karena udah ngasih kata penghiburan ke keluarga kami, ke Bang Theo, ke Hana, ke aku. Jadi nggak adil kalau misalnya Runggun Deli Tua nggak tahu kronologi sebenarnya bapak mama gimana. Awalnya itu tanggal 8 mama ikut pesta ke Penen. Di situ capek ya mama ya, terus sampai malam harus ngidangin makan malam sama keluarga. Di situ sampai jam 1 pagi mama belum tidur gitu. Paginya hari Minggu kebetulan sektor 7 yang jadi tuan rumah ya, jadi bangun pagi nggak ada istirahat banyak, terus mama ke gereja, siangnya ke ladang, malamnya langsung rapat lagi sama TU. Di situ mama juga malamnya tidur juga jam 1 gitu. Besoknya emang ada istirahat sedikit mama, tapi tetap jaga cucu. Jadi nggak terlalu banyak istirahat. Jadi di Seninnya itu mama udah demam sebenarnya. Mama demam dan situ juga PJJ sektor 7 juga kebetulan jadi tuan rumah, jadi mama hadir. Kebetulan aku juga song leader. Ya mama bagi-bagi juga tentang kan mama juga bendahara SEU, jadi mama sekalian kerja di situ gitu. Besoknya mama demam, Hana nganjurin infus aja gitu. Jadi diinfus sama perawat rumah sakit Hidayah. Itu hari Selasa tanggal 10-an kalau nggak salah. Ini nggak benar kata bapak gitu, karena nggak ada penurunan demam. Jadi besoknya paginya langsung ke Mitra Sejati gitu. Jam 6 pagi, sekitar jam 9 baru dapat ruangan. Di situ ya biasa aku yang nemanin bapak kerja, tapi siang bapak datang, gimana mau ke ladang nggak? Udahlah aku jaga mama aja, aku bilang gitu. Aku jaga mama, bapak ke ladang. Malamnya bapak datang lagi ke rumah sakit. Gimana mau tidur di mana? Tidur. Udahlah sini aja, nanti bapak juga susah tidur, nanti mama minta minum air hangat. Habis kebangun nggak bisa tidur gitu. Ya udah, bapak pulang. Pas pulang paginya bapak bilang bapak nggak bisa tidur. Di situ bapak juga udah demam. Dan di situ hari Kamis itu juga udah satu ruangan. Pas di foto CT scan paru-parunya belum ada menandai gitu. Karena juga
belum tahu penyakitnya apa, cuman demam, batuk gitu. Setelah 2 hari berikutnya baru kelihatan paru-parunya itu apa, tapi dokter temannya bapak nganjurin buat swab. Ya bapak swab, tapi lama hasilnya, kepotong 17 Agustus, potong ada Muharram kalau nggak salah. Ini kira-kira kita udah nunggu itu sampai tanggal, ada semingguan baru keluar hasilnya. Di semingguan itu bapak mikirnya sama mama mungkin ya, karena kan udah diisolasi, kita nggak bisa datang, cuman ngasih makanan, cuman apa yang dia minta kita kasih gitu. Dipikirnya ini bukan penyakit COVID-19 gitu, jadi dia tidak memakan obat yang dianjurkan sama dokter. Di situ juga kondisi mama yang lebih parah daripada bapak. Mama yang udah sesak, tapi bapak masih bisa jalan, masih bisa berjemur gitu. Tapi setelah tahu swabnya keluar, bapak memutuskan pindah ke Rumah Sakit Marta Priska. Itu tanggal 23 hari Sabtu. Hari Sabtu juga kita nunggu dari pagi, ternyata belum ada ruangan di Rumah Sakit Marta Priska. Kita nunggu masih di Rumah Sakit Mitra Sejati. Habis itu jam 11 malam baru ada kabar dari Rumah Sakit Marta Priska, ruangan udah ada. Jadi kita ngantar, aku sama suami Kak Ana, Bapak Igle, ngantar ke Rumah Sakit Marta Priska. Di situ terakhir aku ngomong sama bapak mama lah, cuman bisa bilang semangat Pak gitu, semangat Mak. Setelah itu mungkin karena bapak lihat mama nggak ada perkembangan, bapak drop gitu. Bapak drop 2 hari masuk ke Rumah Sakit Marta Priska, bapak udah masuk ICU langsung. Masuk ICU, di situ udah saturasinya naik turun. Di hari Rabu itu udah sangat turun saturasi bapak, sampai nyentuh 40 yang normalnya 100. Itu udah dibantu sama alatnya, saya lupa namanya alatnya apa, pokoknya dibantu sama alat pernapasan yang paling oke-nya gitu. Puji Tuhan di hari Rabu itu saturasi bapak naik gitu. Paginya turun, siangnya naik ke 80, 90 gitu ya. Jadi situ kami tenang gitu. Tapi di hari Sabtunya, dari ke hari Sabtunya semakin menurun kondisi bapak. Kondisi mama juga menurun karena di ICU Marta Priska tersebut dibedakan ruangan mama sama bapak. Jadi mama nggak tahu keadaan bapak nggak tahu keadaan mama gitu. Karena di ICU pun, karena udah dibantu alat pun, mereka juga nggak bisa megang HP. Sebenarnya masih bisa megang HP. Pas di Rumah Sakit Mitra Sejati masih bisa megang HP, masih bisa video callan. Tapi di Rumah Sakit Marta Priska kami dibantu sama Bapak Grace. Sebelum Bapak udah nggak sanggup megang HP, dibantu sama Bapak Grace, dibantu juga sama perawat. Ada juga juniornya Kak Hana, dia juga bantu video call juga. Jadi di hari Sabtu itu sampai yang bantu video call itu direktur Rumah Sakit Marta Priskanya, Dr. Franciscus. Di situ
dia ngasih tahu ke keluarga video call, ya ada tanda-tanda bakal nggak bisa dipertahanin gitu. Itu kira-kira jam 6 sore udah dikabarin begitu. Jadi ya di situ pasti sedih. Tapi udah setelah video call ya kita selalu berdoa gimana perkembangan Bapak supaya lebih baik. Ternyata jam 2 aku dapat kabar karena kan aku yang tanda tangan semua dokumen. Jadi aku yang dikabarin sama rumah sakit jam 2 lewat 5 Bapak udah nggak ada katanya. Di situ ya aku coba telepon langsung ke anak, ngabarin, terus coba ke keluarga yang lainnya. Di situ juga mama nggak tahu kabar Bapak gimana. Untuk penguburan Bapak juga dibantu sama Runggun Gereja. Di situ juga ada konflik sama warga Namuk Pinang dari Bapak di jam 2.10 ternyata sampai jam 11 baru bisa dikebumikan. Di situ jam 12-nya baru bisa balik ke rumah. Aku pun sendiri nggak bisa turun ke tempat Bapak karena aku sendiri juga masih sakit sama abang sama semua gitu. Setelah itu ya kami fokusnya ke mama gitu. Fokusnya ke mama. Besoknya lusanya mama ulang tahun. Di lusanya mama ulang tahun itu mama dada-dada gitu. Dada-dada bisa lah untuk semangat gitu untuk sembuh. Tanggal 1 mama ulang tahun. Tapi 2 hari ke depannya dicoba karena memang ada perbaikan, dicoba ke alat pernapasan yang nggak terlalu bagus gitu supaya paru-parunya bisa berkembang gitu. Ternyata nggak tahu kenapa saturasi mama di tanggal 4 itu tanggal 3 turun gitu, drop. Tapi di saat itu juga nggak kayak Bapak, maksudnya nggak kayak Bapak, orang rumah sakit malah tertutup ke kami gitu. Tertutup ke kami karena apa yang kami tanya nggak langsung dijawab. Seperti gimana saturasinya, gimana detak jantungnya, gimana nadinya, itu yang bisa jawab direkturnya langsung, kata hotline-nya, kata dokter yang jaga, bahkan juniornya kakak nggak berani ngomong juga tentang itu. Ya kami ya bergejolak lah itu di hari tanggal 3-nya itu, di hari Kamis ya. Di hari Kamis bergejolak sampai susah tidur, sampai dari jam 8 kami didiamin sampai jam 4 pagi sama pihak rumah sakit. Aku bangun jam 12, tanya kabar, belum ada dokter, direkturnya belum ngasih kabar gitu. Bangun lagi jam 3, belum juga. Jam 4 ternyata saturasi mama udah 40-an gitu. Jam 4 ternyata jam 9-nya lewat 9:10 mama udah nggak ada. Di situ ya aku paling nangis di situ, mama pas nggak ada, karena yang kami fokuskan tetap pergi gitu. Ya mau nggak mau ya harus terima gitu.
harus terima. Yang kamu untuk penguburan masih juga dapat goncangan sana sini di kampung, dan akhirnya emang tidak bisa bersama mama sama bapak gitu. Jadi mama di kuburan Cina Pasar 1, bapak tetap di Nampupina. Ya, kekesalan kami ya itulah, nggak bisa satu, tapi yang mau gimana lagi, emang udah keadaan, ya kami terima gitu. Keluarga kami, ya aku, Kak Ana, Bang Theo, kebetulan Kak Fani hamil gitu kan. Sebulan setelah itu, setelah mama pergi sebulan, Kak Fani sakit, demam. Awalnya dibilang DBD gitu. Kalau dibilang DBD, ternyata demamnya udah merembet kemana-mana infeksinya. Jadi air ketuban yang di perut Kak Fani mengering. Jadi mau nggak mau janinnya harus dilahirkan. Dilahirkan tanggal 17 kalau nggak salah, 17 Oktober melahirkan. Namanya Alep. Pokoknya panggilannya Mida Ginting. Cuman bertahan 2 hari. Jadi kami dalam 2 bulan ini pas bapak tanggal 30. Jadi ada 3 orang kami kehilangan. Dan sekarang pun Kak Fani lagi berjuang, belum sembuh. Sampai harus dirujuk dari Purwokerto ke Jakarta untuk penanganan yang lebih baik. Dan itulah sampai sekarang masih berjuang gitu kakak. Ya, kurang lebih kronologinya di keluarga kami begitu. Tapi kalau mama untuk Moria emang totalitas gitu. Mau dimanapun, mau kapanpun, mau jam berapapun, sampai dimarahin bapak pulang lama karena Moria pernah gitu. Tapi ya mama tetap semangat gitu. Mau keluar ke Padang Bulan juga oke gitu. Mama ikut aja karena ya mama udah passionnya di situ mungkin ya. Itu sih, tetap jaga semangat mama ya. Udah itu aja. Sama terima kasih buat Runggun Delitua udah bantu penguburan bapak mama, terutama pendeta sama pertua Bambang dan pertua-pertua yang lainnya. Terima kasih dari keluarga Ginting. Ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Endamia ngosi begi karena kronologis kelausen Ketua Morianta BGP Pertua Meritusta Janah P Bas Paksenda karena permain pe tengah-tengah jabu nggoka kehilangan kandungna Janah pe isah Pak Sagundari nina dengan kurang sehat. Jadi enda isi totokan ras krina gelah keluarga si tadingken Ketua Morianta enda anak-anak ras kampung dina Kela kuat ia enda kuasa di Bata. Jadi sendeskan krina man di Bata man Bandu Rido kuat kamnaku kami Moria siap apa keluhan du silakan bisa kamu tanya sama kami. Jadi endam senina Moria krina sitotokan gelah keluarga enda kulebe enda ya kuat menghadapi krina situasi. Jadi endam kuakap ngosah Gundari acara kata sambutan ta krina godung Gundari seh ma acara perayaan ta MK karena
peniupan lilin ras potong kue. Jadi jenda yundang kami kam kulebenda Ketua Moria Diaken Nande Ane, Sekretaris Pertua Nande Dela, Bendahara Nande Richard, Utusan Moria Klasis Nande Isabella, mewakili seksi Nande Fitri, Koordinator Pertua Nande Hari. Jadi endam kulebenda kam mewakili sa kita Krina Moria guna tiup lilinta. Jadi persilakan kami. Lagu selamat ulang tahun, lagu baru. Lagu apa kelas mau lupa. Ulang tahun yang coba. Dari Rende Kita Krina, lagu selamat ulang tahun.
sektor Waluh. Ayo ke depan. Sektor 1 bagi kuenya. Sektor 2 sektor 2 Mama Dungan. Sektor 3 mewakili sektor 4, mewakili sektor 5, mewakili sektor 6, mewakili sektor 7, dan mewakili sektor 8. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Man anak kami Ridhoi, persilakan kami ke depan. Ini kasih Ulang tahun Moria, semoga panjang umur. Kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kasih klasis, kasih Moria klasis. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya sampailah habis, makan kuenya sampailah habis, makan kuenya, makan kuenya. Bagi akuanya, bagi akuanya, bagi akuanya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga.
Tuhan banta Krina ulang tahun Moria si 60 tahun kan go dung secara sederhana. Makanya kami kata teman Bandu Krina pengurus Moria sirah ku gereja Endah menjuah-juah kita Krina ras bekerja sama kita ikatakan klasis ndai